Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Baradae kini resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian pada Rabu 3 Agustus 2022 malam. Brigjen Andirian menjelaskan jika tim telah memeriksakan 42 saksi dari unsur biologi kimia forensik, metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk pemeriksaan barang bukti alat komunikasi hingga CCTV. Baradae disangkakan dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan junto pasal 55 dan 56 KUHP. Mengutip KUHP seperti diambil dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH Mahkamah Agung pasal 338 KUHP. Sementara pasal 55 KUHP ayat 1.1 mengatur tentang mereka yang melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Sementara pasal 56 mengatur tentang mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Dan poin kedua pada mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Baradae akan segera diperiksa sebagai tersangka dan Polri akan segera melakukan penahanan. Dan jika merujuk pada pasal yang disangkakan, Baradae terjerat kasus pembunuhan. Polri memastikan tidak menemukan unsur pembelaan diri yang dilakukan tersangka Baradae dalam baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Hingga saat ini, Polri masih meluruskan penyelidikan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari tim penyidik tim Sus Bareskrim Polri. Terima kasih. Ikuti terus berita lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.